kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Saudara, hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang diambil dari kitab Wahyu pasal 19 ayatnya yang ke-6. Demikianlah bunyi. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Saudara yang kekasih, nas ini merupakan pewahyuan Tuhan kepada Yohanes ketika dia berada di Pulau Patmos sebagai tahanan politik, karena dia, saudara, memberitakan Injil Kristus Sang Raja dan Juru Selamat dunia. Pada zamannya juga di tengah-tengah orang Kristen, banyak yang teraniaya, menderita karena nama Tuhan Yesus, karena juga kesetiaan mereka mengikut Tuhan Yesus. Karena itu, saudara, Tuhan mewahyukan sesuatu kepada Yohanes tentang suatu masa depan yang akan datang, masa depan umat Tuhan yang berakhir dengan sukacita yang besar, yang bahwasannya penderitaan karena Kristus tidak berakhir dengan sia-sia, tetapi sukacita. Pada saat itu umat Tuhan akan lupa terhadap penderitaan. Seperti seorang wanita yang telah melewati masa sakit persalinan, ketika sang bayi lahir, yang ada hanyalah sukacita. Dia lupa akan sakitnya persalinan itu. Saudara, nats ini adalah tentang masa depan gereja Tuhan, yang digambarkan bagai suatu perkawinan antara Yesus dan anak domba Allah sebagai mempelai laki-laki, mempersunting umat Tuhan atau mempersunting gerejanya sebagai mempelai perempuan. Saudara, Martin Luther mengatakan, inilah gambaran kasih Allah yang besar. Yesus mempersunting orang percaya. Semua kelemahan kita, semua dosa-dosa kita, semua kejahatan, semua penyakit, kemiskinan kita, dan penderitaan kita telah diambil oleh Kristus dan dikalahkannya di kayu salib. Sementara itu, saudara, semua kasih, semua kemurahan dan kelimpahannya diberikan kepada kita, menjadi milik kita, karena kita sudah dipersunting oleh Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki. Oleh karena itu sangatlah wajar jika orang percaya dipenuhi sukacita ketika Kristus mempersunting kita sebagai mempelai perempuan. Dan pernikahannya masih kita nantikan. Dan pernikahan itu, suasana pernikahan itu akan membuat surga bersukacita, membuat orang-orang percaya bersukacita, karena di sana ada suara kemenangan, ada suara sorak-sorai. Digambarkan oleh ayat tadi bagai desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Ada kata yang terdengar di sana, hanya satu kata, yaitu haleluya. Saudara tahu apa arti haleluya? Haleluya artinya adalah pujilah Tuhan. Di sana yang ada hanyalah memuji-muji Tuhan. Tidak ada tangis, tidak ada air mata, tidak ada cacat dan tidak ada penderitaan lagi. Yang ada hanyalah sukacita, karena digambarkan surga itu bagai suasana perkawinan antara Kristus sang mempelai laki-laki dan gerejanya atau umat Tuhan sebagai mempelai perempuan. Sekali lagi, saudara, firman Tuhan hari ini merupakan masa depan orang-orang percaya, masa depan gereja, masa depan saya dan saudara-saudara sekalian. Karena itu, saudara, hari ini, sekarang kita sebagai tunangan Kristus, kita sudah bertunangan dengan Kristus yang maharnya dibayar dengan darah Yesus di salib,
sedang menantikan masa perkawinan gereja dengan Kristus. Karena itu saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sebagai tunangan-tunangan Kristus. Marilah kita dengan sabar dan dengan setia menantikannya. Seperti saudara perempuan yang bijaksana menantikan Kristus datang menjemput mereka. Demikian kita hari ini. Kita tidak tahu kapan mempelai laki-laki itu datang. Yang penting saudara, kitab Wahyu menjanjikan kepada kita bahwasanya dia akan datang menjemput orang-orang percaya. Yang diperlukan adalah kesetiaan kita, kesabaran kita. Dan jangan ada yang mengambil itu dalam hidup kita. Kendatipun penderitaan datang, kendatipun kesusahan datang, menghampiri kehidupan kita, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan takut. Karena masa depan kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Kita akan menyambut dia datang kedua kali sebagai mempelai laki-laki. Karena itu berbahagialah orang yang setia, maka diberikan kepadanya mahkota kehidupan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Karena Engkau bersedia dalam kasih-Mu yang besar, menjadikan semua umat Tuhan, gereja-Mu, sebagai mempelai wanita. Biarlah semua gereja dengan setia menantikan Engkau datang kedua kali. Kedatipun ada penderitaan yang kami hadapi, ada pergumulan dan kesusahan, tapi tolong kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami tidak dikalahkan oleh pergumulan itu. Tetapi kami fokus melihat masa depan kami. Di depan kami ada masa depan yang indah, lebih indah daripada dunia ini, yaitu surga yang kekal. Suatu perayaan pernikahan antara Kristus dengan umat Tuhan. Ada sukacita, ada sorak-sorai, yang ada adalah haleluya. Itulah yang membuat kami tetap dewasa. Itulah yang membuat kami tetap setia, mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Itulah yang membuat kami penuh harapan akan masa depan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu berkuasa untuk mengubahkan hidup kami, berkuasa untuk membuat kami dapat melihat akan masa depan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Kalaupun ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Supaya di dalam penyakit juga mereka mencintai Tuhan dan setia di dalam mengiring Engkau. Kalau ada jemaat-Mu yang berduka cita, mari Tuhan hiburkan mereka. Yang di dalam pergumulan, di dalam keluarga, kasih dan damai sejahtera Tuhan anugerahkan untuk setiap keluarga jemaat Tuhan. Kami berdoa buat penderitaan seluruh dunia tentang COVID-19 ini. Tuhan kiranya memberkati nyatalah kuasa-Mu, menguatkan setiap umat Tuhan untuk percaya kepada kuasa Tuhan. Kami tidak perlu takut karena ada Tuhan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami semua yang sedang melakukan aktivitas kami, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, sehingga hidup kami memuliakan Tuhan. Kami tetap berpegang kepada janji-Mu, berpegang kepada firman-Mu, bahwa Engkau akan bersama-sama dengan kami di dalam kerajaan sorga kelak. Terpujilah Engkau Bapa dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.